Baik adik-adik semuanya, kita lanjut. Tadi kakak bilang akan lanjut ke bentuk-bentuk akomodasi. Baik, bentuk-bentuk dari akomodasi adalah lumayan banyak, jadi harus diperhatikan dengan seksama dan perhatikan ya, supaya perhatikan kata kuncinya supaya mudah dipahami, mudah dimengerti. Baik. Oke. Yang pertama ada adjudikasi. Ada adjudikasi. Kemudian yang kedua ada arbitrasi. Kemudian yang ketiga ada mediasi. Kemudian ada kompromi. Ada konsiliasi. Kemudian ada apa lagi? Ada stalemate. Oke. Kemudian ada toleransi ya. Terakhir toleransi. Nah, baik, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu adjudikasi, apa itu arbitrasi, apa itu kompromi, apa itu mediasi, apa itu konsiliasi, apa itu stalemate, apa itu toleransi. Agar mudah memahami, agar mudah dicerna, kakak akan langsung kasih kata kuncinya di setiap poin-poinnya. Ya, adjudikasi itu penyelesaian konflik melalui pengadilan. Penyelesaian konflik melalui pengadilan. Nah, itu adjudikasi. Arbitrasi itu adalah penyelesaian melalui pihak ketiga, melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu sebagai penentu siapa yang benar dan salah. Dia berhak menentukan siapa di antara mereka yang berselisih itu mana yang benar dan salah. Nah, sedangkan mediasi itu hampir mirip dengan arbitrasi, penyelesaiannya melalui pihak ketiga, ya. Akan tetapi di sini pihak ketiga sebagai mediator atau perantara saja, atau fasilitator juga bisa. Hanya memfasilitasi gitu. Hanya menengahi ya. Hanya memediasi saja sebagai mediator gitu tugasnya, tidak menentukan siapa yang salah dan benar. Dia hanya sebagai fasilitator memfasilitasi pertemuan, kemudian memediasi jalannya diskusi, memediasi ya, dan menengahi itu. Gitu. Tidak ada yang menentukan itu nanti antara yang berselisih gitu, bukan si mediatornya. Kemudian kompromi. Kompromi itu adalah eh, penyelesaian konflik dengan cara saling mengurangi tuntutan. Saling mengurangi tuntutan. Contoh, mungkin adik-adik pernah disita HP-nya oleh orang tua karena terlalu banyak main game daripada belajar, contohnya ya, contohnya. Disita beberapa hari dan adik-adik itu ingin membujuk orang tua. Nah, membujuk orang tua untuk supaya nggak terlalu lama tuh disitanya itu kan proses mengurangi tuntutan. Kemudian orang tua juga ngasih kelonggaran dengan syarat. Boleh nggak dikasih nih HP-nya nih dikasih dengan syarat harus belajar dan setiap belajar tidak boleh
main game misalnya. Itu kan saling mengurangi tuntutan. Nah, itu kompromi ya. Kemudian ada konsiliasi. Jika konsiliasi itu merupakan eh, proses atau mempertemukan mempertemukan keinginan ya. Keinginan-keinginan dari kedua pihak. Maaf ya, ada suara motor tadi lewat. Jadi konsiliasi adalah mempertemukan keinginan-keinginan dari kedua pihak yang berselisih gitu. Konsiliasi biasanya itu konseling ya. Kalau di sekolah misal ada siswa tuh atau di antara adik-adik pernah mengalami itu, kemudian guru BK mempertemukan antara orang tua dan anak. Nah, BK ini mempertemukan keinginan anak seperti apa, orang tua ingin seperti apa gitu supaya timbul keselarasan gitu. Kemudian stalemate. Stalemate itu bentuk akomodasi penyelesaian konfliknya secara mandiri ya. Artinya kedua pihak saling kuat, memiliki kekuatan yang sama. Memiliki kekuatan yang sama. Sehingga konflik itu selesai sendiri, mereda sendiri. Nih, mereda dengan sendirinya. Oke. Kemudian toleransi, sebenarnya toleransi itu adalah eh, secara bahasa itu saling membiarkan. Saling membiarkan. Membiarkan orang lain melakukan hak dan kewajibannya. Gitu, membiarkan orang lain tidak menuntut lah intinya. Kalau toleransi itu saling membiarkan, saling menghargai. Nah, itu bentuk-bentuk dari akomodasi toleransi. Nah, inilah bentuk-bentuk akomodasi dari mulai adjudikasi, arbitrasi, mediasi, kompromi, konsiliasi, stalemate, dan toleransi. Oke, kita lanjut nanti ke proses sosial disosiatif. Terus belajar dan terus berlatih soal, karena belajar saja tidak cukup. Terima kasih.